Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Masyarakat Muslim umumnya menyambut Hari Raya Idul Adha dengan gembira, terutama mereka yang hendak berkurban. Hanya saja, antusiasme ini mesti dibarengi dengan pengetahuan yang cukup soal aturan berkurban dalam Islam, mulai dari kriteria hewan, prosesi penyembelihan, hingga pengelolaan daging. Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah mengenai pendistribusian daging kurban. Di antara yang kerap menjadi pertanyaan pekurban, bolehkah bagi orang yang berkurban untuk mengambil jatah dari daging hewan kurbannya untuk dikonsumsi? Jika boleh, berapakah kadar yang boleh serta dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang yang berkurban? Mengenai pertanyaan tersebut, terdapat firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, yang artinya, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan pada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan pada orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Al-Hajj 36. Berdasarkan ayat tersebut, mengkonsumsi daging kurban adalah sebuah perintah bagi orang yang berkurban. Para ulama memaknai perintah di sini sebagai anjuran, bukan kewajiban. Maka sunnah bagi orang yang berkurban untuk memakan daging hewan kurbannya, dengan tujuan untuk mengharap berkah atau tabaruk. Kesunahan mengkonsumsi daging hewan kurban miliknya ini hanya 1-2 suapan saja, sekiranya tidak sampai melebihi 3 suapan. Selebihnya, disedekahkan pada orang lain, baik pada fakir miskin ataupun pada orang yang berkecukupan. Dalam kitab Fath al-Muin dijelaskan, wajib menyedekahkan kurban sunnah, meskipun hanya pada satu orang fakir, dengan daging yang mentah, meskipun hanya sedikit. Hal yang lebih utama adalah menyedekahkan keseluruhan daging kurban, kecuali 1 suapan dengan niatan mengharap berkah dengan mengkonsumsi daging tersebut. Hendaknya daging tersebut dari bagian hati, hendaknya orang yang berkurban tidak mengkonsumsi lebih dari 3 suapan. Di samping itu, sebenarnya tidak ada batasan khusus tentang legalitas mengambil bagian dari hewan kurban atas nama pribadi. Sekiranya sudah ada bagian daging meski hanya sedikit, seperti 1 kantong plastik, yang disedekahkan pada 1 orang fakir saja, maka kurbannya sudah dianggap cukup. Sebab tujuan pelaksanaan kurban adalah menyembelih hewan atau irakah Adam, besertaan wujud belas kasih pada fakir miskin. Berbeda halnya dengan zakat, yang tujuannya adalah memberi kecukupan pada orang yang berhak menerima zakat atau igna al-mustahikin, maka harus diberikan seluruh jatah zakat yang wajib. Berdasarkan hal ini, tidak heran jika sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i membolehkan mengkonsumsi seluruh daging hewan kurban atas nama dirinya, sebab sudah memenuhi tujuan kurban yang berupa menyembelih hewan atau irakah Adam. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra dijelaskan, tujuan dari kurban adalah mengalirkan darah hewan besertaan wujud belas kasih pada orang-orang miskin, dengan memberikan bagian minimal dari hewan kurban yang tidak signifikan. Maksud tujuan ini sudah terpenuhi, maka tidak perlu adanya wujud ganti rugi. Bahkan sebagian golongan dari pembesar mazhab Syafi'i, seperti Abi al-Abbas bin Suraij, Abi al-Abbas bin Al-Qosh, Istahri, dan Ibni al-Wakil berpandangan bahwa boleh mengkonsumsi keseluruhan hewan kurban dan tidak wajib menyedekahkan satupun dari hewan kurban. Pendapat demikian dinukil dari Nash Imam Asy-Syafi'i, sebab tujuan dari kurban sudah sempurna, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah kurban telah cukup. Sumber, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Juz 4, halaman 252. Meski begitu, pendapat ini sebaiknya sebatas dijadikan catatan wawasan tentang kurban, sebab meski dapat diamalkan, tapi akan menimbulkan kesan aneh dalam tradisi masyarakat kita, serta cenderung dianggap sebagai bentuk tasahul, yaitu mengentengkan syariat dengan mengamalkan pendapat-pendapat yang ringan. Juga, bagaimana kita bisa meresapi makna menyembelih nafsu kehewanan dalam ritual kurban, bila seluruh daging yang kita kurbankan dikonsumsi sendiri? Ketentuan tentang legalitas serta anjuran mengkonsumsi hewan kurban tersebut hanya berlaku ketika kurban yang dimaksud adalah kurban sunnah. Berbeda halnya ketika kurban berupa kurban wajib, seperti kurban nazar, maka haram bagi orang yang berkurban mengkonsumsi hewan kurbannya, meski hanya sedikit, dan wajib memberikan keseluruhan daging kurban pada fakir miskin.
ketentuan ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta. Haram mengkonsumsi kurban dan hadiah yang wajib sebab nazar. Maksudnya, haram bagi orang yang berkurban dan berhadiah mengkonsumsi daging kurban dan hadiah yang wajib sebab nazar, maka wajib menyedekahkan seluruhnya, termasuk tanduk dan kuku hewan. Jika ia mengkonsumsi sebagian dari hewan tersebut, maka wajib menggantinya dan diberikan pada orang fakir. Sumber, Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta, Hasyiah Iyanah At-Talibin, Juz 2, halaman 378. Maka dapat disimpulkan, bahwa boleh bagi orang yang berkurban sunnah untuk mengambil bagian dari hewan kurban atas nama dirinya, sebab pembagian yang wajib hanya sebatas kadar minimal daging yang memenuhi standar kelayakan, seperti 1 kantong plastik misalnya, sehingga selebihnya berhak dikonsumsi atau disedekahkan pada orang lain. Meski demikian, hal yang dianjurkan bagi pekurban adalah tidak mengambil bagian daging terlalu banyak, kecuali sebatas 1-2 suapan untuk mengharap berkah, tidak lebih dari 3 suapan. Untuk kurban wajib, tidak boleh bagi pekurban mengambil bagian dari hewan kurbannya, meski hanya sedikit. Jika sampai terlanjur mengambil bagian dari hewan kurban wajibnya, maka wajib baginya untuk mengganti kadar daging tersebut, dan dibagikannya pada orang fakir.